Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Tema kita pada kali ini adalah tentang program pemberantasan rabies. Adapun yang akan kita pelajari, kita akan memahami tentang pengertian penyakit rabies itu sendiri, penyebabnya, cara penularan, masa inkubasi, analisis situasi rabies, cara pencegahan atau pemberantasan, target arah kebijakan strategi Indonesia. Nah, yang pertama pengertian. Rabies merupakan penyakit anjing gila, adalah penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies. Nah, biasanya ditularkan melalui gigitan hewan menular rabies, ya, anjing, kucing, kera, dan lain-lain. Setelah tergigit, virus akan naik, kemudian mereplikasi di dalam tubuh manusia sampai menyerang berbagai macam organ, ya, dan juga menginfeksi saraf pada otak. Penyebab penyakit di sini, penyebab penyakit dari rabies ini adalah virus, ya, masuk dalam ordo Mononegaviral, famili Rhabdoviridae, genus Lyssavirus, spesies Rhabdovirus atau virus rabies. Nah, virus rabies ini berbentuk seperti peluru dan dilapisi lemak. Nah, beberapa karakteristik virus ini adalah virus mati pada suhu 60 derajat Celcius selama 5 menit, cepat mati oleh sinar ultraviolet, kemudian tidak tahan di luar jaringan hidup, dan dapat hidup berbulan-bulan sebenarnya pada suhu minus 4 derajat Celcius. Dan virus cepat mati dengan zat pelarut lemak seperti sabun, deterjen, dan lain-lain, dan cepat mati pada pH 3. Nah, untuk reservoir dari virus ini adalah beberapa hewan, ya, serigala, misal anjing, kucing, kelelawar, rubah, kera, rusa, rakun, dan hewan-hewan yang lain. Namun ini adalah reservoir utama, ya, yang sering pada penularan oleh virus rabies oleh binatang. Nah, cara penularannya, di sini ada beberapa cara penularan. Nah, dari beberapa jurnal membuktikan bahwa virus rabies ini sebenarnya dapat ditularkan juga melalui aerosol atau saluran pernapasan dengan melakukan buktinya suatu penelitian, ya, melakukan percobaan pada seekor mencit yang dipaparkan virus EBLV2, ya, strain virus yang ditemukan di kelelawar, dan virus RAPV, ya, virus standar. Hasil penelitian buktikan setelah 2 jam mencit terpapar kedua virus tersebut, RNA virus sama-sama terisi dalam tubuhnya. Itu artinya membuktikan bahwa virus standar atau virus strain pada kelelawar dapat menularkan melalui aerosol, namun dengan dosis tertentu. Nah, dari report kasus penularan via airborne transmission atau via udara, ya, ini banyak, ya, tahun 1956, di mana rabies konfirmasi, ya, pada seorang entomologis yang pada saat itu kerja di dalam sebuah gua di Texas, ya. Kemudian ternyata dia terinfeksi rabies, dan ternyata pasien ini sebelumnya tidak mendapatkan gigitan oleh binatang apapun. Nah, sehingga diduga pasien tersebut, ya, ditulari melalui kelelawar, ya, melalui airborne transmission. Dan juga tahun 1959 ini pada pekerja, ya, salah satu konsultan mining engineer, ya, salah satu konsultan tambang, ya, di Los Angeles, ini juga telah terkonfirm di sebuah gua. Dan tahun 1972 ini pada pekerja laboratorium, dan 1977 juga pada pekerja laboratorium, ya, yang ditularkan oleh aerosol virus, ya, atau melalui udara. Nah, WHO mengatakan konsumsi daging mentah atau jaringan lain dari hewan yang terinfeksi rabies bukan sumber yang dapat dikonfirmasi atau ditegaskan
dapat menginfeksi manusia. Jadi sampai saat ini belum ada bukti yang menjelaskan bahwa mengkonsumsi hewan yang terinfeksi rabies itu dapat menular. Ya belum pernah ada kasusnya. Tapi namun secara teori ini dapat mungkin saja ya, tapi belum ada kasusnya. Nah, untuk CDC menjelaskan bahwa hal apa saja yang dapat menularkan virus rabies. Pertama, gigitan hewan yang terinfeksi rabies. Jadi kalau kita melihat tadi dari karakteristik virus, dia tidak bisa bertahan di luar cukup lama ya. Nah, namun dapat hidup minus derajat Celcius ya, minus 4 derajat Celcius. Jadi di goa itu sangat mungkin karena memang kondisinya mendukung ya, sehingga paparan virus juga melalui udara itu sangat mungkin. Namun yang pasti adalah gigitan hewan. Nah, jadi kalau gigitan hewan ini di mana ketika hewan terinfeksi rabies ya, virus dalam tubuhnya itu langsung terkena jaringan pada manusia ya, masuk melalui darah. Nah, kemudian ada goresan, lecet, luka terbuka atau membran mukosa yang terkontaminasi dengan air liur atau bahan yang berpotensi menular lainnya seperti jaringan otak. Nah, jadi kita kalau punya luka lecet ya, luka terbuka atau membran mukosa ya, baik itu mulut, mata, hidung ya, terkontaminasi air liur hewan yang terinfeksi rabies, maka ini sangat berpotensi untuk menular ya. Misalnya ketika anjing tersebut positif rabies, kemudian lidahnya menjilati mulut atau mata, maka itu akan mungkin untuk tertular ya. Termasuk ketika misal seorang datang ke gua kemudian terpapar air liur dan masuk ke bagian membran mukosa ya, hidung, mata, dan mulut, itu sangat mungkin terjadi penularan. Kemudian menghirup paparan virus rabies melalui saluran pernapasan atau aerosol. Kasus ini sangat jarang sekali, kecuali risiko untuk bekerja di laboratorium. Kontak lainnya seperti membelai hewan rabies atau kontak dengan darah, urin, atau feses hewan rabies ini belum ada bukti ya merupakan suatu paparan. Namun yang menjadi bukti yang bisa menjadi penular juga adalah transplantasi organ. Nah, ini merupakan suatu paparan pernah terjadi pada 8 penerima transplantasi kornea ternyata positif ya, rabies. Nah, menurut The Mac Veterinary Manual ya tentang rabies, penularan bisa masuk melalui saliva, melalui jaringan lewat gigitan, masuk virus dari saliva melalui luka segar dan membran mukosa, dan transmisi aerosol yang terjadi dalam kondisi yang sangat khusus di mana udara mengandung konsentrasi yang tinggi. Nah, partikel transmisi aerosol dalam alam yang langka di sebuah gua yang dihuni oleh jutaan kelelawar ini dapat menjadi penular ya, virus rabies. Nah, pola penyebaran untuk virus rabies sendiri, penularan rabies di lapangan atau rural rabies berawal dari suatu kondisi anjing yang tidak dipelihara dengan baik atau anjing liar yang merupakan ciri khas yang ada di pedesaan yang berkembang dan sulit dikendalikan. Kemudian anjing liar atau anjing peliharaan yang menjadi liar dapat menggigit satu sama lain. Kalau salah satu di antara anjing yang digigit tersebut positif rabies, maka akan terjadi kasus-kasus positif rabies yang semakin tinggi. Dan pada umumnya manusia adalah merupakan dead end atau terminal akhir dari korban gigitan. Karena sampai saat ini belum ada kasus manusia menggigit anjing, baik anjing liar, anjing peliharaan yang menjadi liar, maupun anjing peliharaan setiap saat dapat menggigit manusia. Masa inkubasi pada manusia ini bervariasi antara 2 minggu sampai 2 tahun, tapi pada umumnya 2 sampai 8 minggu, tergantung dari jarak letak luka gigitan dengan otak. Nah, pada hewan bervariasi antara 2 sampai 8 minggu setelah digigit oleh hewan yang terinfeksi virus rabies. Analisis situasi untuk siapa yang pertama kali menyebarkan rabies, berasal dari mana? Ini kalau kita lihat sejarahnya, menurut catatan sejarah, rabies telah dikenal 2300 sebelum Masehi, sejak zaman Mesopotamia ya. Jadi ini merupakan penyakit yang diduga sudah ada sejak lama ya, virus rabies ini. Nah, saat ini rabies ada 180 negara dan semua benua kecuali Antartika. Puluhan ribu orang meninggal setiap tahun dari rabies. Di Amerika Serikat, rabies terutama terjadi pada musang, rakun, serigala, dan kelelawar. Nah, bisa kita lihat di sini dari data peta ini ya, yang tanda silver ini tidak ada data.
Yang merah ini terdapat kasus hewan ya, termasuk di Indonesia. Nah, di yang pink ini tidak ada kasus hewan. Nah, kemudian di sini sebarannya terdapat kasus manusia ya, tidak ada kasus manusia ya. Nah, di sini kita lihat termasuk Indonesia ini ada terdapat pada kasus manusia ini ada ya. Nah, rabies di Indonesia pertama kali dilaporkan secara resmi oleh Esther di Jawa Barat tahun 1884 ya. Kemudian oleh Penning pada anjing pada tahun 1889, oleh F. Dehan pada manusia 1894. Penyebaran rabies di Indonesia bermula dari 3 provinsi yaitu Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan sebelum Perang Dunia Kedua meletus. Nah, pemerintah Hindia Belanda telah membuat peraturan terkait rabies sejak tahun 1926 dengan dikeluarkannya Hondelsit Ordonansi nomor 451 dan 452 yang juga diperkuat oleh Stadsblad 1928 nomor 180. Selanjutnya, selama Indonesia dikuasai oleh Jepang, situasi daerah tertular rabies tidak diketahui secara pasti ya. Pada zaman dahulu ini untuk penanganan rabies ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah Belanda ya. Nah, namun setelah tahun 1945 dalam kurun waktu kurang dari tinggal 5 tahun 1945 sampai 1980 setelah merdeka, rabies menyebar hampir ke 12 provinsi lain ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Aceh, Lampung, Jambi, Kalimantan Timur, Riau, Kalimantan Tengah ya. Nah, untuk saat ini ya, untuk tahun peta provinsi endemis rabies di Indonesia tahun 2019, di sini kita lihat dari Kementerian Pertanian yang silver ini status endemik rabies. Jadi kita lihat di sini hampir di semua provinsi ya itu status endemik ya rabies, kecuali yang tanda oranye ini status bebas rabies ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua ya, dan kemudian Bangka Belitung. Nah, penetapan daerah wilayah berdasarkan situasi rabies ini terdiri dari 5 ya. Pertama, daerah tertular berat, daerah yang dengan insidensi rabies pada manusia terlaporkan lebih dari 51 sampai 150 kasus per 1 juta penduduk. Misalnya seperti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, ya, Kalimantan Barat termasuk salah satunya, Bali, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara, serta Maluku. Untuk daerah tertular sedang, daerah dengan insidensi rabies pada manusia yang terlaporkan lebih dari 16 sampai 50 kasus per 1 juta penduduk, seperti Jawa Barat, ini Lampung, Sumatera Selatan, NTB, Kalteng, dan Sulteng. Untuk daerah tertular ringan, daerah dengan insidensi rabies pada manusia yang terlaporkan kurang dari 1 sampai 15 kasus per 1 juta penduduk, seperti Aceh, Banten, Kalsel, Kaltim, Kalimantan Utara, Bengkulu, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Gorontalo. Daerah bebas terancam, daerah yang dinyatakan bebas secara resmi telah eliminasi rabies berhasil dilakukan, akan tetapi berada satu pulau dengan daerah lain yang tertular, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dan sedangkan daerah bebas adalah daerah yang rabies tidak pernah terlaporkan paling tidak selama 25 tahun atau memiliki status bebas historis, seperti Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Papua, dan Papua Barat. Nah, sehingga kalau kita bagi dalam suatu pemetaan ya berdasarkan situasi rabies dalam periode 2010 sampai 2018, maka di sini sudah terbagi daerah-daerah tertular berat, daerah tertular sedang, daerah tertular ringan, daerah bebas terancam, dan daerah bebas. Nah, di sini kita lihat ada beberapa provinsi ya yang masuk dalam kategori daerah tertular berat. Nah, ini perlu menjadi perhatian khusus untuk melakukan penanggulangan dan pemberantasan penyakit rabies di wilayah tersebut. Nah, cara pencegahan atau pemberantasan pertama dengan pencegahan primer ya, tidak memberikan izin untuk memasukkan atau menurunkan anjing, kucing, kera, dan hewan sebangsanya di daerah bebas rabies, memusnahkan anjing, kucing, kera, atau hewan sebangsa yang masuk tanpa izin ke daerah bebas rabies, dilarang melakukan vaksinasi atau memasukkan vaksin rabies ke daerah-daerah bebas rabies, melaksanakan vaksinasi terhadap setiap anjing, kucing, dan kera 7% populasi yang ada dalam jarak minimum 10 km di setiap lokasi kasus, pemberian tanda bukti terhadap di setiap kera, anjing, kucing yang telah divaksinasi. Kemudian yang berikutnya, mengurangi jumlah populasi anjing liar atau anjing tak bertuan dengan jalan pembunuhan dan pencegahan perkembangbiakan. Anjing peliharaan tidak boleh dibiarkan lepas berkeliaran, harus didaftarkan ke kantor kepala desa, kelurahan, atau petugas dinas peternakan setempat
Anjing harus diikat dengan rantai yang panjangnya tidak boleh lebih dari 2 meter. Anjing yang hendak dibawa keluar halaman harus diikat dengan rantai tidak lebih dari 2 meter dan moncongnya harus menggunakan berangus atau berongsong. Kemudian yang berikutnya, menangkap dan melaksanakan observasi hewan tersangka menderita rabies selama 10-14 hari. Terdapat hewan yang mati selama observasi atau yang dibunuh, maka harus diambil spesimen untuk dikirimkan ke laboratorium terdekat untuk diagnosa. 10. Mengawasi dengan ketat lalu lintas anjing, kucing, kera, dan hewan sebangsa yang bertempat sehalaman dengan hewan tersangka rabies. Membakar dan menanam bangkai hewan yang mati karena rabies sekurang-kurangnya 1 meter. Nah, untuk pencegahan sekunder di sini kita ketika misalnya terdapat gigitan ya, terdapat gigitan anjing, kucing, atau kera, yang pertama kita harus cuci luka gigitan dengan sabun, deterjen lain di air mengalir selama 10-15 menit, kemudian diberi antiseptik, betadine, alkohol 70%, obat merah, dan lain, dan segera ke puskesmas, rabies center, rumah sakit untuk mencari pertolongan selanjutnya. Nah, di sini kita lihat penanganan luka gigitan hewan penular rabies. Nah, jadi saat ini memang belum ditemukan obat untuk penyakit rabies. Setiap ada kasus gigitan hewan menular rabies harus ditangani dengan cepat dan sesegera mungkin. Mencuci luka gigitan dengan air, sebaiknya air mengalir dan sabun deterjen 10-15 menit, kemudian diberi antiseptik, alkohol 70%, betadine, obat merah, dan lain-lain. Kemudian segera pergi ke rabies center dan beri serum anti rabies atau SAR sesuai indikasi pengobatan. Segera setelah terpapar rabies efektif dapat mencegah timbulnya gejala dan kematian. Nah, nanti di puskesmas itu diulangi cuci luka gigitan, kemudian lakukan anamnesis apakah hewan yang menggigit ini menunjukkan gejala rabies, penderita pernah divaksinasi dan kapan, dan apakah hewan penggigit pernah divaksinasi dan kapan. Nah, kemudian juga identifikasi luka gigitan, luka risiko tinggi misalnya luka di atas daerah bahu, leher, kepala, muka, dan luka lebar, dalam, dan luka yang banyak. Nah, ini adalah pelaksanaan kasus rabies ya. Ketika misalnya terkena kasus gigitan, kemudian hewan penggigit lari, hilang, dan tidak dapat ditangkap, mati, atau dibunuh, ini harus kita identifikasi apakah masuk luka risiko tinggi atau luka risiko rendah. Kalau luka risiko tinggi, segera diberi VAR dan SAR ya. Kemudian spesimen otak dapat diperiksa di lab. Jika tidak dapat diperiksa di lab, lanjutkan VAR. Nah, jika kemudian hasil spesimen positif, lanjutkan VAR. Jika negatif, stop VAR. Nah, jadi ini tata cara ya dalam pemberian pelaksanaan kasus gigitan hewan tersangka atau rabies ya, dengan VAR ya, dengan vaksin dan serum. Nah, kemudian penderita dirujuk ke rumah sakit. Ini biasanya dilakukan tindakan lanjutan, biasanya dirawat di ruang perawatan dan tentunya diisolasi. Untuk menghindari adanya kemungkinan penderita, maka sewaktu menangani kasus rabies pada Indonesia hendaknya dokter dan para medis memakai sarung tangan, kacamata, dan masker, serta sebaiknya dilakukan fiksasi penderita pada tempat tidurnya. Nah, untuk pencegahan tersier ini harus menyediakan fasilitas kesehatan dan perawatan intensif untuk penanganan dan rehabilitasi rabies. Kemudian juga fasilitas pemeriksaan virus rabies ya, harus mampu ya untuk melakukan pemeriksaan dari peralatan ya, termasuk orang yang memeriksanya. Edukasi vaksinasi untuk hewan-hewan peliharaan berisiko rabies. Nah, target arah kebijakan strategi program. Untuk target program nasional ini rabies ya, ini akan eliminasi ya, targetnya itu tahun 2030 atau bebas ya tahun 2030 dengan diketahuinya status awal daerah, kemudian menurunnya tingkat insidensi secara progresif, kemudian meningkatnya sistem surveillance penyakit, dan meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat. Nah, itu target program nasional. Nah, strateginya ada strategi umum, ada strategi teknis. Strategi umum adalah melainkan tata laksana kasus gigitan terpadu atau TAGIT, KIE, komunikasi informasi dan edukasi, dukungan regulasi, dan juga keterlibatan masyarakat. Untuk strategi teknis ada vaksinasi, surveillance analisis epidemiologi, evaluasi diagnostik, respon cepat dan penanganan hewan suspek, pengawasan lalu lintas hewan, dan manajemen populasi anjing. Nah, bisa kita lihat di sini TAGIT adalah tata laksana kasus gigitan terpadu ya, merupakan bentuk koordinasi dan kerjasama teknis antara petugas kesehatan dan kesehatan hewan dalam melakukan manajemen kasus gigitan. Nah, jadi di sini harus ada kerjasama antara berbagai macam pihak sehingga dapat mudah dalam mendetek kasus rabies, kemudian dalam penanganannya.
Kemudian komunikasi informasi dan edukasi diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami arti dan nilai penting dari program pemberantasan yang dilakukan pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam program vaksinasi, proses pelaporan ini, dan sikap yang lebih bertanggung jawab terhadap anjing bagi pemilik anjing. Kemudian dukungan regulasi diperlukan untuk mendukung strategi ya. Regulasi ini harus jalan dan ada dari tingkatan pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten kota. Regulasi di tingkat pusat dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah secara umum dan dalam bentuk peraturan Menteri Pertanian secara khusus harus dijadikan dasar dalam penyusunan regulasi terkait pengendalian dan penanggulangan rabies di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Keterlibatan masyarakat, dalam masyarakat dapat berasal dari organisasi pemburu, pedagang hewan, dan masyarakat umum, termasuk para pemilik hewan. Sangat penting dalam pemberantasan rabies. Agar terlibatan masyarakat tersebut efektif, perlu dilakukan KIE kepada petugas atau masyarakat, terutama mengenai tanda klinis dari kasus suspek, cara pencegahan rabies, cara penanganan luka gigitan HPR, serta memperlakukan HPR yang menggigit dengan benar, cara pelaporan kasus, serta bagaimana menjadi pemilik hewan yang bertanggung jawab. Kemudian vaksinasi. Vaksinasi adalah upaya yang dalam meningkatkan kekebalan dengan cara memasukkan bibit penyakit yang telah dilemahkan atau dimatikan dalam tubuh untuk menggertak kekebalan. Nah, tujuan utama dari vaksinasi rabies adalah melakukan pengebalan kepada hewan yang rentan di suatu populasi sehingga terbentuk kekebalan kelompok dengan maksud untuk mengurangi laju infeksi dalam populasi rentan tersebut. Surveillance dan analisis epidemiologi. Surveillance rabies adalah indeks kunci untuk keberhasilan setiap program intervensi. Surveillance rabies melibatkan pengumpulan data penting untuk mengetahui situasi epidemiologi rabies pada awal program, memantau dan mengevaluasi kemajuan dan dampak intervensi, mengelola potensi terjadinya paparan pada manusia atau kasus gigitan, dan menghitung efektivitas biaya upaya pengendalian. Nah, hasil analisis data dapat mempengaruhi kebijakan yang harus dilakukan selanjutnya, seperti deklarasi wabah yang memerlukan intervensi segera. Jadi surveillance dan analisis epidemiologi ini, data-data ini nanti akan dianalisis ya, kemudian sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan. Evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik berdasarkan gejala klinis rabies pada hewan berdasarkan tanda-tanda klinis sangat sulit dilakukan, sehingga konfirmasi laboratorium melalui FAT atau fluorescent antibody test adalah satu-satunya cara diagnosis definitif yang dapat diterapkan sebagai golden standard. Setiap negara harus mempunyai minimal satu laboratorium referensi nasional dengan kapasitas diagnosis rabies dengan teknis yang direkomendasikan. Kemudian strategi yang berikutnya adalah respon cepat dan penanganan hewan suspek. Dalam upaya pemberantasan rabies dan keberhasilan program vaksinasi, respon cepat terhadap pelaporan kasus gigitan dan penanganan hewan suspek sangatlah penting. Hewan suspek yang dilaporkan harus dapat dikenali dengan benar dan dilanjutkan dengan eutanasia secara manusiawi bila menunjukkan setidaknya 2 gejala klinis yang mengarah pada rabies untuk mencegah penderitaan hewan yang lebih lanjut dan meminimalkan risiko hewan suspek menularkan ke hewan lain atau manusia. Strategi yang berikutnya adalah pengawasan lalu lintas hewan. Lalu lintas hewan merupakan salah satu hal penting dalam sektor kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan kemunculan rabies di wilayah baru atau negara lain. Pengawasan lalu lintas baik antar negara, pulau, provinsi maupun kabupaten kota diperlukan untuk mencegah keluar dan masuknya rabies dari suatu wilayah, terutama dari daerah tertular ke daerah rabies. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen populasi anjing atau MPA, merupakan salah satu isu yang sebaiknya diperhatikan dalam upaya melakukan pemberantasan rabies, karena anjing adalah hospes utama penularan rabies. Populasi anjing yang tidak terkendali akan meningkatkan risiko penularan ke manusia dan juga menimbulkan permasalahan lainnya seperti masalah kesejahteraan hewan, penyakit rabies dan penyakit lainnya, cedera melalui kecelakaan lalu lintas, dan permasalahan sosial lainnya yang seperti keluhan dari masyarakat dan rasa takut dari masyarakat terhadap gigitan anjing. Nah, dari semua strategi yang dilakukan ini, namun tetap harus diperhatikan status daerahnya, karena setiap status daerah tertular berat, maka strategi yang dilakukan juga berbeda dengan tertular sedang, ringan, dan bebas terancam. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila bisa berhak, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum.